Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Jemaat Sekelas 91. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam program yang teranugerah pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali bangun dalam keadaan yang baik. Terima kasih untuk satu malam yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Dan sebelum kami boleh memulai segala sesuatu dalam pekerjaan dan karya kami pada hari ini, kami mendengarkan firman Tuhan yang akan boleh mengawali dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita semua, saya pilihkan dari kitab Ayub. Kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali saya melanjutkan tema besar dalam bentuk pertanyaan yang saya sampaikan kepada kita semua, apa yang tidak boleh kita lakukan dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang masih sampai hari ini kita jalani. Ada 4 hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, kita jangan menyalahkan diri kita terus-menerus dan mencari kesalahan orang lain. Kita jangan membanding-bandingkan milik kita dan milik orang lain. Kita jangan mengerjakan apa yang bukan menjadi bidang dan pekerjaan kita, tapi kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan yang menjadi pekerjaan kita. Dan yang keempat, yang terakhir kemarin adalah kita jangan mempercayai semua berita, karena saat ini banyak berita yang begitu menyesatkan, membuat kita lebih takut, lebih bingung. Tapi percayalah kepada berita-berita yang akurat, yang benar, dan percayalah kepada firman Tuhan. Dan hari ini adalah yang kelima yang saya sampaikan kepada kita semua. Saya berikan judul kecil atau tema kecil dalam renungan pada pagi hari ini, yaitu jangan fokus kepada apa yang hilang atau yang gagal kita miliki. Tapi fokuslah kepada apa yang masih Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa saya menyampaikan tema itu kepada kita pada hari ini, saudara-saudara yang terkasih? Karena menurut saya salah satu hal yang sangat sulit yang mungkin ada dalam hati kita masing-masing pada saat ini adalah kekecewaan. Kekecewaan karena seharusnya kita memperoleh sesuatu sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi. Kita tentu semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, memiliki rencana-rencana yang sudah kita rancangkan sebelum pandemi COVID ini melanda kita pada saat ini. Setiap dari kita pasti punya rencana yang sudah kita atur dengan baik. Dan rencananya, kalau kemarin COVID-19 itu tidak melanda kita, kita sudah mendapatkan itu semua. Kita sudah mendapatkan untung, kita sudah mendapatkan uang yang kita butuhkan, kita sudah mendapatkan kesuksesan yang kita harapkan, kita sudah mendapatkan janji yang kita dapat. Kita mungkin sudah mengadakan sebuah acara atau sebuah pesta atau hal-hal yang lain Bapak Ibu yang pastinya kita rancangkan untuk kebaikan kita. Kita sudah membayangkan kita akan berbahagia, kita akan merasakan sukacita, kita dapat membeli sesuatu, kita dapat merayakan sesuatu, kita dapat melakukan sesuatu bersama dengan keluarga. Tapi siapa yang menyangka tiba-tiba semua rencana itu buyar seketika. Ketika pandemi COVID-19 itu melanda, semua rencana itu hancur berantakan. Setiap dari kita tidak ada yang pernah siap, tidak ada yang pernah tahu, dan tidak ada yang pernah menyangka bahwa hal ini akan terjadi. Karena itu banyak orang yang menjadi kecewa. Banyak orang yang kehilangan apa yang sebenarnya mereka inginkan untuk mereka lakukan. Tapi itulah yang terjadi, dan itulah fakta yang saat ini kita harus jalani. Nah, di tengah-tengah kekecewaan, kesedihan, dan mungkin keputusasaan itu, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi sikap kita.
Kalau kita marah kepada Tuhan, kita kecewa sekali Bapak Ibu, kita menjadi malas sekali untuk melakukan segala sesuatu. Karena apa yang kita harapkan, yang kita rencanakan itu tidak terjadi. Mari kita belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan, Ayub namanya, yang tadi kita baca dalam firman Tuhan. Kita semua mengenal siapa pribadi Ayub. Untuk orang zaman itu, Alkitab mencatat, dia adalah orang yang paling kaya. Apa yang dia tidak punya? Harta dalam bentuk ternak yang begitu banyak. Hamba-hamba yang begitu banyak. Bahkan keluarga yang lengkap. Istri, anak laki-laki, dan anak perempuan dia miliki. Semuanya kelihatan sempurna. Dan tentu Ayub merasa dirinya sudah memiliki segala-galanya. Dan dia juga tidak merasa melakukan sesuatu dosa di hadapan Tuhan. Tidak ada kesalahan yang dilakukannya. Sampai satu ketika, semua keadaan yang baik ini kemudian berubah total menjadi sesuatu yang buruk. Mimpi buruk yang tidak pernah dia sangka sebelumnya akan terjadi. Ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk merenggut dan mengambil semuanya itu daripadanya. Lihat, seluruh harta bendanya habis. Hamba-hambanya juga mati. Bahkan anak-anaknya juga mati karena suatu bencana. Bahkan kalau kita baca pada pasal setelahnya, bahkan Ayub ditimpa oleh suatu penyakit yang parah, yang menjijikkan. Dan istrinya kemudian menyuruh dia untuk menutupi Tuhan. Kita lihat bagaimana sikap Ayub. Apakah Ayub menjadi kecewa, menjadi sedih, atau malas, atau mungkin dia menyalahkan Tuhan dan seterusnya? Jawabnya tidak. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayat yang ke-21 yang tadi kita baca, saya akan ulangi pembacaannya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bagi Ayub semuanya itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan. Karena itu bagi Ayub, ia tidak merasa bahwa itu sesuatu yang harus dia pertahankan. Tidak membuatnya sedih dan kecewa. Karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan memberi, maka itu adalah haknya Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau mengambil, itu juga adalah hak Tuhan. Ayub menempatkan dirinya hanya sebagai orang yang diberi, yang dianugerahi, yang dikasihani oleh Tuhan. Yang tidak berat membantah atau menjadi kecewa dan sedih karena apa yang Tuhan lakukan. Sebuah pesan firman Tuhan yang baik bagi kita, Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih. Lalu apa pesan firman Tuhan yang bagi kita pada saat ini? Hari-hari ini, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Kita mungkin juga pernah seperti Ayub. Tetapi pastinya juga ada yang berlawanan dengan sikap yang dilakukan oleh Ayub. Banyak orang saat ini yang merasa bahwa miliknya, apa yang dia raih, apa yang dia miliki, apa yang dia capai saat ini adalah hasil usaha dan kerja keras. Itu adalah miliknya. Kalau sesungguhnya yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Kita bukanlah pemilik yang sebenarnya. Tuhanlah pemilik yang sebenarnya. Tuhan yang memberikan kepada kita karena Ia mengizinkan kita memilikinya. Tapi kalau Tuhan mau mengambil, itu adalah haknya Tuhan. Dan kita hanya bisa mengatakan terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang akan mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan itu menjadi milik kita, maka Ia akan menjadi milik kita. Tapi kalau Tuhan belum mengizinkan, maka tidak ada satupun dari kita atau usaha yang kita lakukan yang dapat membuat kita meraih dan memiliki hal tersebut. Saat ini Tuhan mungkin tidak mengizinkan apa yang kita rencanakan itu, apa yang kita harapkan itu, apa yang kita inginkan itu menjadi milik kita. Karena itu, saudara yang terkasih, janganlah kecewa. Kalau hari ini kita mendapati apa yang kita rencanakan itu tidak jadi kita miliki. Kita jangan kecewa kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi sebuah hal yang kita lewati di belakang. Jangan lagi kembali ke belakang. Itu menghalangi pertumbuhan Tuhan kita. Sekarang kita fokus kepada apa yang Tuhan masih sediakan bagi kita. Apa yang masih Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan masih menyediakan kepada kita kehidupan. Tuhan masih menyediakan kepada kita keluarga. Tuhan masih menyediakan kepada kita orang-orang yang baik. Tuhan masih menyediakan kepada kita pekerjaan. Tuhan masih menyediakan kepada kita gereja dan persekutuan. Tuhan masih memberikan dan menyediakan kepada kita kesehatan yang baik. Bukankah itu semua adalah
hal yang baik yang masih Tuhan sediakan kepada kita. Ketimbang memikirkan apa yang sudah di belakang kita, bagus kita mengarahkan hal itu ke depan. Mari Bapak Ibu kita melihat peluang-peluang yang ada di depan. Mari kita berpikir mungkin ada pekerjaan yang lain yang dapat kita lakukan. Mungkin ada peluang-peluang lain dapat kita lakukan Bapak Ibu untuk mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Mari kita berpikir kreatif di tengah-tengah situasi. Mari kita membuat rencana-rencana baru juga. Bersama dengan orang-orang dalam pekerjaan, dalam studi, dalam lingkungan, dalam keluarga kita. Saya yakin kita semua, kita akan dapat melakukannya. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan mengizinkan, maka semua rencana itu akan menghasilkan sesuatu yang baik yang dapat menjadi milik kita pada masa yang akan datang. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita jangan fokus kepada apa yang sudah hilang, apa yang tidak jadi kita miliki. Tapi mari kita fokus kepada apa yang masih akan Tuhan berikan. Lihatlah ke depan, buatlah rencana-rencana baru, lihatlah peluang-peluang yang baru. Dan pasti itu akan memberikannya kepada kita di masa-masa yang akan datang. Kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh dapat kita mengerti, sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dipercaya bahwa Engkau telah berbicara di tengah-tengah kami. Berkati kami semua ya Tuhan, agar kami tidak hanya fokus melihat apa yang tidak jadi kami miliki, apa yang sudah ada di belakang kami. Biar kami fokus melihat apa yang menjadi rencana-rencana kami ke depan. Kami mesti melihat apa yang masih Tuhan sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan percaya pada masa yang akan datang, Tuhan akan memberikannya kepada kami jikalau Tuhan mengizinkannya. Berkati kami semua ya Tuhan dan seluruh anggota keluarga kami. Jauhkan kami dari pandemi COVID-19. Bagi yang sakit, kami mau supaya Tuhan menyembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Berkati juga para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Agar mereka boleh mengambil kebijakan yang baik untuk kami semua. Tuhan, inilah doa dan syukur kami Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya Tuhan mendengarkan akan menjawabnya seturut dengan rencana dan kehendak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus terus senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara sekalian mulai pada pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, saudara terkasih. Tuhan memberkati.